Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita semuanya. Ketemu lagi podcast 25 tahun Elektro GM97. Yang ini yang episode yang ke-13. Episode Masih 13. bersama saya J. Dan masih juga sama saya Visto, episode ke-13. Beruntung, angka keberuntungan, ya nggak kerasa sudah 13 episode. Dan masih kita akan menampilkan teman-teman dari alumni Teknik Elektro Angkatan 97 di UGM. Untuk episode kali ini, kita kedatangan teman kita. Siapa nih, Jay? Kayaknya kita dapat. Nah, tamu kita ini dari antar pulau ya. Semuanya kita Nah, cari-cari ya kan. Kita mantap ya. korek-korek kemarin dari mana? Dari Luwu ya, Dari dari Luwu, dari Sulawesi Sulawesi Tengah ya. Tengah, ya. Bapaknya Mas Juremi. Sekarang kita menuju ke Pulau Sumatera, Hmm, ya, menuju ke mantap. Pulau Sumatera. Ini salah satu teman kita, Hmm, PBUD, ya, penjaringan bibit unggul atau dulu istilah terkenal PMDK. Jadi hmm, masuk kuliah tanpa tes. ya. Dia di Provinsi Bengkulu, di Provinsi daerah Rejang Bengkulu, Lebong, ya. di 80 kilometer dari Bengkulu. Jadi Hmm, 1,5 jaman lah kalau naik angkutan darat ya. ya, Nanti kita tanya-tanya itu Rejang pasti Lebong menarik. itu terkenalnya apa dan Ya, sebagainya. Dia dari desa atau dari kota kecil bisa sampai ke Jogja, ya. itu pakai ritual apa kita tanya-tanya semuanya nanti. Oke, ya. Sip. Ya, Udah nggak sabar nih. ya, Langsung aja nggak ya. sabar nih. Ya, orangnya lucu, ya kan banyak omong. Kita Kita sambut panggil aja ya. teman kita yang seru yaitu Mas Indra Indra Agustian. Agustian. Bener Halo ya? Mas. Ya, halo Mas Mas Indra. Indra. Betul. Assalamualaikum, apa Halo Mas kabar? Indra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waduh. ini Pengantarnya aja udah bikin aku senyum-senyum sendiri ini. ini kalau lihat salamnya Fis, ini kayaknya ini cocoknya jadi rektor Fis. Iya. Oh gitu ya. Oh alah, alah, Assalamualaikum alah, alah, warahmatullahi alah, alah. Nggak, aku nih serasa sekarang sedang diinterview oleh penyiar suara gama loh ini sekarang kayaknya rasa-rasanya ini. Seingat Bener wabarakatuh. aja. kayak aku tuh kayak artis band gitu yang dateng gitu kan. Udah. Dulu Ya, waktu mau Nah, dulu waktu ditanya-tanyain. kuliah pernah nggak di interview radio? Belum pernah kan? Nah, sekarang makanya kita interview di podcast. Oke, oke. oke, Mas Indra ya, ini terima kasih sekali ya bisa hadir dan menyempatkan Ya. waktu. Kalau mau jujur ini Ya, antrian podcast kita sudah panjang, Fis ya, Mas Hmm. Indra ini. panjang ya. Panjang, jadi Iya, sudah iya. ada sekitar 5 sampai 6 ke belakang jadwal udah penuh di weekend. Jadi kita Iya, 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 proses iya. sampai kewalahan atau schedule-nya gitu kan. Ya Hmm. kan jadi kita sempat-sempat ini Mas Indra ini sangat beruntung dan kami juga beruntung juga bisa Ya, menghadirkan Mas Indra ini dengan terima kasih kesibukannya. lah. Ya. Nah, sekarang ini Mas Indra silakan memperkenalkan diri. Anda itu siapa gitu kan? Kok bisa masuk di podcast Elektro 97? Ya kan, silakan Mas Indra. Oke, terima kasih sebelumnya buat Mas Visto, Mas J. Wah, seneng ini bener-bener rasa-rasa balik ke tahun 97 serius, guys. Jadi waktu Mas J menghubungi itu udah rasanya wah itu apa ya semeriwing gitu ya 97 kok terlalu Semeriwing. cepat berlalu ya gitu kan. Semeriwing. Halo teman-teman Elektro 97 semuanya yang ada di seluruh Indonesia bahkan mungkin di seluruh dunia apa kabar? Hai gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan nama saya Indra Agustian. Eh, Dan ini luar biasa loh Jay. Apa itu? Podcastnya kok pas tanggal 13 Agustus, ya kan? Oh iya. Yang ke-13 Iya, iya. dan saya tuh ulang tahunnya 13 Agustus loh Loh, sebetulnya. selamat ulang Wih, selamat tahun. ulang Wih, tahun. Waduh. Biasa. Ini yang Mantap, bikin mantap, mantap. semeriwing ya. luar biasa. Iya, Ini yang iya, bikin iya, iya. semeriwing ya. Luar biasa. Semeriwing ini luar biasa. Berarti tadi saya Maksudnya kok ketemu titik potongnya itu. Ini saya sengaja gak sih? Enggak ya? enggak ada ya sengaja itu. Wah, mantap, mantap. Makanya Selamat. saya ngomong Indra sangat beruntung dan kita juga beruntung tadi tuh kuncinya di situ Memang angka sebetulnya. keberuntungan bener. Terima ya, Iya, selamat ulang tahun lah. Iya, itu kan. selamat ulang Iya, tahun ya terima Mas. kasih. Sehat Nyanyiin sukses. dong, nyanyiin dong. Ini kadonya menyusul pakai Gojek ya. Oh iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Bengkulu ada Gojek. Dan saya ada. Oh, ada. Gojek belum, Grab yang Grab. ada. Grab sama Maxim, Gojek belum masuk. Kayaknya mungkin belum menguntungkan mungkin bagi
tinggi Gojek. Iya, iya, Oke, iya. silakan Mas Indra memperkenalkan diri yang lengkap, selengkapnya. Ya, saya berasal dari Provinsi Bengkulu, tepatnya Kabupaten Rejang Lebong. Itu sekitar tadi sudah Mas J sampaikan, sekitar 80 kilometer. Kalau tarik garis lurus di map sih 60-an kilometer, cuman memang sekitar 2 jam karena lewat gunung ada Liku 9 gitu ya. Dan dari kota sih namanya Kota Curup, jadi ibu kotanya ya, dan Kota Curup. Jadi Curup. saya lahir di ya Curup Oh, pakai P Curup. Jadi Curup tuh ibu kotanya Rejang Lebong. oh Curup. Oh, jangan Curup lupa. ya. Nah, terus SD di sana, lahir di sana, SD di sana, SMP di sana, SMA di sana. Terus dan ya nggak terdampar sih, beruntung lah ya, beruntung akhirnya saya ketemu saudara Mas Bisto di Elektro UGM dan akhirnya betah gitu kan. Iya, iya. Mas J sama Mas Bisto udah tamat, saya masih gitu. Masih. Ya, ada. Jadi emang pas SMA itu SD SMP nggak terlalu ya. Pas SMA itu pas masuk SMA itu emang udah dikasih tahu sama gurunya gitu kan. Kalau nanti kalau masuk kuliah tuh begini-begini dan waktu saya tuh begitu terkesan bukan terkesan, teringat betul gurunya bilang kalau mau tanpa tes itu ikut PMDK. Nah, caranya gimana? Caranya harus rankingnya naik terus. Jadi kalau dulu kan pernah ada yang rankingnya Iya. tinggi, tapi kalau dia turun malah nggak keterima. Iya, iya. Nah, jadi makanya oleh karena itu makanya tak setting dari kelas 1 SMA. SMA berapa? Jadi pas kelas Masnya? 1 SMA, SMA 1 Curup. SMA 1 Curup. Ya, Oh, bukan SMA 1 Rejang Curup. Lebong ya, tapi Curup gitu ya. Nama kotanya Curup, Rejang Lebong kabupatennya. Ibu kotanya nih. Iya, kabupatennya. Oke. Nah, jadi pas kelas 1 SMA tuh aku enggak terlalu ngejar ranking karena pengen naik gitu kan. Ranking 5 dulu gitu kan, baru ranking 3. Sebetulnya aku jago kan, ranking 1 langsung bisa gitu kan. Cuman Pelan dulu. Nah, ya. demi PBUD gitu kan, ranking 5 dulu, 3 dulu gitu Iya, kan. iya. Terus 1, tapi nggak mampu ngalahin yang umum luar biasa itu, dia masuk ITB itu. Jadi ya akhirnya keterima lah di teknik elektro UGM. Itu singkatnya gitu kan. Oke. Tiba-tiba dipanggil dan soal elektronya itu benar, itu kayak ceritanya siapa kemarin ya, ceritanya yang Mas Purwadi ya kalau tidak salah ya. Yang aku itu pas milih elektro tuh nanya aja yang paling keren se-Indonesia apa gitu kan. Itu jadi waktu itu kan informatika ITB ya paling the best dulu kan. Jadi aku cita-citanya informatika ITB awalnya gitu kan, dan udah habis buku Ganesha Operation itu terus sama buku Primagama. Tapi ya karena takdir berkata lain, kayaknya dah kamu nggak mampu masuk ITB, teknik elektro game aja lah gitu mungkin. Tiba-tiba lagi main dingdong, tahu dingdong? Iya. Ya lagi main dingdong gitu kan, temanku cari-cari, Indra kamu dicari kepala sekolah, ngapain? Kamu keterima di UGM. Oh iya, oh alhamdulillah, Masih main lagi. gitu aja. Tetap dilanjut. Gitu aja sih saudara. Indra, kamu ada Jawanya, Indra? Aku Jawanya enggak ada. Asli. Oh, bisa bahasa Jawa itu gara-gara kuliah di Jogja berarti. Iya di Jogja saja, tapi Jawa-Jawa biasa, enggak kalau promo Inggil ngerti-ngerti aja. Bapak Ibu asli di sana? Aku orang tuaku asli orang tua malah Sumatera Barat. Oh, malah. gitu. Oh, Padang. Ya, Batu Sangkar. Tapi lahir di sana, di Curup udah lahir. Aku lahir di Curup. Kalau istilah kita tuh Padang Hanyut. Jadi Padang aku lahirnya ya. Pinter ya, apa namanya maksudnya? Terhanyut ya. Terusir lah bahasa kasarannya. Bapak Ibu merantau sejak sebelum menikah atau gimana waktu itu? Nenek sebetulnya, nenek merantau. Jadi emang di Curup banyak orang Padang ya, mungkin sekitar 60% kan merantau, dan serunya itu beliau itu adalah jalan kaki itu karena penjajahan Jepang ya kalau nggak salah itu kan, Jepang atau apa ya. Yang pertama kali itu jalan kaki ke Bengkulu, ada yang berhenti di Linggau. Keluarga itu jadi satu keluarga besar, ada yang berhenti di Linggau, ada yang berhenti di daerah sebelumnya, dan kebetulan nenekku berhenti di Curup. Nah, terus balik lagi ke Padang gitu kan, terus jalan kaki lagi di zaman PKI ya, balik jalan kaki lagi ke Bengkulu,
dan di Curup, dan kebetulan orang tuaku yang cewek kebetulan lahir di Curup juga waktu itu. Hmm. Dan ketemu bokap orang Bukit Tinggi, ya emang asli Bukit Tinggi, ya emang Tapi kelahiran Bukit ketemunya Tinggi. di sana di Curup. Di Curup Oh. ketemunya. Jadi guru ngaji ibuku sendiri gitu kan. Jadi ibuku menikah dengan guru ngaji ibuku sendiri. Itu Oh, bagus dibikinkan iya. sinetronnya itu ya. Menikah dengan guru ngaji. FTP, Iya. FTP gitu ya. Kalau ibu kamu ketemu bapak kamu sebagai guru ngaji, kalau kamu dari istri kamu gimana ceritanya? Istriku ini sebetulnya alumni sini, dia masih mahasiswa. Ya, kamu Gimana dosennya. ya ceritanya? Kamu dosennya itu di mahasiswanya. Enggak juga sih. Aku enggak di informatika. Ah, Informatika. Cuman waktu itu kan karena kantor punya kecil gitu kan, jadi sering-sering ketemu aja gitu kan. Kebetulan mungkin dosen bujangnya sedikit kan, aku gitu kan. ujung lapuk ya. Kebetulan dia, ya tega kamu sih, tega kamu sih. Dan kebetulan istriku yang bisa memenangkan hatiku. Wede. Cie. Emang Orang mana? banyak yang ngejar-ngejar Pak Naksir. dosen. Yang banyak yang nggak mau sih. Yang ini yang mau. Ya itu benar, itu jujur itu, kalau itu saya akui jujur. Itu. Percaya. Iya sih. Percaya gue. Iya. Orang mana istri kamu, Dra? Istriku masih Bengkulu juga, tapi kelahiran Palembang, masih campuran lah Palembang dengan Padang. Oh, Oke. udah lulus sekarang? Udah jadi ngajar dosen juga, juga, dosen juga di di mana? informatika. Dan sempat ngambil S2 di UGM juga. Udah lama. Jadi ada satu iya, alma iya, mater. iya. Oh, ya. Di elektro Indra UGM ngajar di juga mana? kemarin Di S2-nya. Aku di elektronya, Elektro Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu. Oh, kalau istri di informatika Bengkulu. Istriku informatika Universitas Bengkulu, dan kemarin ngambil S2 di Beda- Elektro UGM. Kan sekarang kan jadi Iya. DTT. Beda jurusan Ya. atau gimana tuh kalau di situ? Prodinya informatika, prodinya. Satu gedung ya? Teknologi informasi, Iya, satu gedung. satu gedung. Satu gedung kan? Kayak elektro ada konsentrasi-konsentrasinya gitu kan ya paling ya? Yang di mana di elektro Iya. kita. Ya, kan ada komunikasi, Ya. informatika, komputer. Jadi Prodi. prodi sekarang aja. Jadi betul-betul Program program studi. studi tersendiri gitu kan, Ya. punya akreditasi Punya SKS Bahkan sendiri sekarang ya? itu, jadi sekarang itu namanya DTTB sekarang itu, teknik elektro, teknik teknologi informasi, sama biomedik Biomedik sekarang. ada juga. Jadi di elektro kita sudah ada biomedik, sudah ada Biomedik, iya. juga. Kamu S2-nya di UGM juga? Ya, aku ngambil UGM juga kemarin Oh. itu. Dosen pembimbing siapa? Pak Risa Nuri Hidayat. S2 loh itu? Iya, sama Profesor Thomas. Thomas ya. Oh. Almarhum. Almarhum. Jadi Iya. iya, almarhum Profesor Thomas. Jadi aku S1-nya kan listrik kemarin, power sama kayak Ami kan. Itu tenagaannya. Nah, cuman kan sebetulnya aku tuh sebetulnya nggak pengennya ke situ. Aku pengen ke informatika kan, tadi ngomongnya informatika. Cuman karena aku orang yang kurang berada, kurang berada. Wah, ini perlu digali nih, nggak beradanya gara-gara apa? Jadi nanya-nanya yang paling murah kuliahnya ya di listrik waktu itu, di power gitu ya, power system. Karena kalau elektronika, kontrol itu kan butuh budget tambahan ya. Nggak ada, saya di kontrol nggak ada budget tambahan kok. Nggak ada, serius? Nggak ada, nggak tahu. Komputer kan Aku bisa teman-teman pinjam. bilang gitu. Komputer bisa pinjam. Iya sih, Iya. bisa minjam. Tapi akhirnya karena itu ngambil power, sedangkan aku passion itu malah ke informatika. Suka main dingdong ya masalahnya ya. Iya. Bahkan waktu skripsiku pun aku pakai Visual Basic itu tuh. Jadi tetap ngoding juga. Nah, itu yang aku karena nggak ada uang itu, aku sebelum tamat itu namatin anak industri sama anak mesin dulu loh itu. Dengan perjanjian aku kerjain programnya dia, tapi komputernya taruh di kosanku selama untuk skripsiku sampai selesai. Maksudnya namatin gimana? Ngerjain skripsinya. Skripsinya, tapi iya. Sandranya komputer. Iya. Jadi waktu itu skripsinya itu robot Cartesian pakai Delphi gitu kan. Jadi aku ngodingkan dulu. Ini namanya akademik bisnis, Wis. Iya. Iya. Udah di bisnisin ya. Iyalah. Ya waktu itu ya mikirin aku mau skripsi pakai apa nih, komputer nggak ada gitu kan. Haris juga kan, makanya aku dekat dengan sama Haris ya, Ahmad Haris Sudiansa.
dia pakai juga gitu kan, gimana caranya, ya berakal gitu sih waktu itu gitu kan. Oke. Iya. Dan ya waktu sambilan juga ngerjain skripsinya anak industri juga waktu itu kan, beda industri Oh, ya di sini Hmm. waktu itu. Industri Itu kan mulai bikin 98. makronya udah lama. 98 ya. Hmm. Waktu itu tuh bikin ini apa, bikin AutoCAD, makronya Heeh. AutoCAD itulah. Jadi kan AutoCAD kan biasanya orang gambar Ya, manual. Jadi Ya. dia pengen gambar cetak cangkir, gelas tapi otomatis. pakai Jadi pakai makronya. makro. Jadi ngoding itu pula belajar Visual Basic lagi. Oh, Hmm. belajar. Ujung baru selesaikan Oh skripsiku. gitu, belajar sendiri berarti. Wah, itu fight betul. Fight Hmm. betul. Iya, ya. Fight. Jadi sebetulnya yang bikin kacau itu Nah, tahu nggak, Fis sama Jay? Apa itu? Aku tuh aman-aman saja tahun nah, 97. Yang bikin rusak tuh kenapa? reformasi itu loh. Kenapa? Oh, semuanya ke inflasi. Maksudnya harga-harga. Oh. Iya, iya, iya. Iya, harga-harganya semua naik. Wah, kacau balau itu tuh. Apa Jadi pengaruhnya di kamu? keuanganku. Iya, keuangan, finansial. Oh, kiriman dari Oh, ada rumah ya? harga. Iya, iya, Ya, iya. kiriman dari rumah kan tidak meningkat. Sementara kan kita waktu itu ingat betul kayak nasi telur itu 300 rupiah ya waktu Ya, zaman itu ya, kalau juicy nggak itu salah. ke juicy Tiba-tiba itu. jadi 1.200 Iya, kan. iya, iya. Ya, Emang ya. waktu itu sih. Wah, itu betul ini betul. Aku sempat nyaris mau pengen berhenti Iya, kuliah iya. kok waktu sempat Ya, sempat pada titik gua terendah pengen berhenti loh. aku lihat sih apa kelabilan kamu dalam kuliah itu. Kegalauan. Karena dalam dalam memori saya kalau kamu lihat itu Indra itu di antara persimpangan antara Iya, nggak mau ketemu temen, minder saya nggak tahu, ya kan? Terus iya, mau iya, berhenti kuliah, Hmm. gitu kan. Nah, iya. akhirnya mendekam di kos-kosan terus, jarang keluar kan. Gitu. Nah, itu C, aku sebetulnya tahun 98 tuh mulai kerja di warnet pertama di Oh Pogung itu gitu. loh. Di mana? Apa itu? Warnet Gorit, Gorit. Gorit punya Mas Udin, anak geodesi. Oh, iya iya iya. Iya, itu kan salah satu ketua Linux pertama di Jogja ya, kalau Oh nggak iya, salah iya, waktu iya, iya. itu. Iya, iya. Di Pogung. Kalau kita lurus IMB, kita kan masih ingat Iya, IMB iya. kan, Tahu. lurus ke atas, itu kan ada Iya. namanya Gorit. Ya, Nah, aku kerja di sono jam Heeh. 6 pagi sampai jam 12 malam. oh, Sorry, jam 6 sore sampai jam 12 malam. 6 sore sampai jam 12 malam. Oh, oke. Mulai semester berapa itu? Itu sih semester 4 itu, 98 semester Mas. 4. Iya, semester 4 itu, Oh, semester 94. 8. Oh. Nah, permasalahannya cuma masalah kerjanya sih. Kerjanya mungkin cuma 6 jam ya kerjanya. Ya. Hmm. Habis kerja itu karena sudah ada LAN-nya di sana kan, kita nge-game Age of Empire sampai pagi. Nah, memang itu yang dicari. Dan untungnya zaman itu kita nggak pakai absen ya. Absen nggak ngaruh ya kayak sekarang. Iya, iya, Sekarang kan iya. wajib ya. Kalau sekarang nggak Dulu 75% nggak boleh ini tuh, nggak boleh ikut ujian. Kalau kita dulu nggak. ikut ujian Aku ya, pernah Pak masih Tumiran lebih. nggak ikut ujian, nggak ikut mid, dapat A, pas ikut UAS dapat A juga kok masih. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Oh, rezeki anak soleh itu. Oke, oke. Iya, iya. Nah, ngomong-ngomong tentang ini apa orang tua tadi, ceritain dong masa kecilnya gimana sampai SD gitu. Pengen tahu masa kecil di sana, Iya, SD-nya di mana Ya. di Curug. SD kamu iya, iya. pasti sengsara kalau saya lihat wajahmu itu. Saya lihat. Jenny kadang-kadang bener loh. Tapi banyak salah kayaknya. Ya. Jadi SD aku itu sebetulnya gini, jadi SD itu aku di Muara Aman sebetulnya. SD-nya pertama ya, jadi ikut. Desa itu ya, Jadi desa apa kecamatan tuh? itu Muara Aman itu. Kecamatan Lebong sekarang. Muara Aman tuh jauh lagi yang ada tambang Hmm. emasnya dulu kalau di Bengkulu. Yang membuat Inggris menjajah Bengkulu itu kan ada tambang emas di sana itu dulu. Oke. Jadi aku di sana sempat kelas 1 SD, terus sempat pakai sepatu plastik, tapi nggak sempat cekeran J. Masih pakai, tapi sepatu plastik. Tahu kan sepatu plastik itu yang bikin lecet. Sepatu plastik apa? Pakai kantong plastik gitu maksudnya? Enggak, sepatu yang bahannya dari plastik keras itu J. Iya iya iya. Kayak Oh, plastik, iya. kayak plastik mangkok itu. Ya istilahnya atom ya kayaknya ya. Plastik atom Nggak gitu tahu ya. lah aku, tapi yang Antara pasti lecet kaki gue J. ya antara Heeh. plastik sama karet lah itu, di Iya, antara iya. itu Iya, ya. iya, gitu Dan kan. kaku dia ya. Kaku betul gitu kan. Nah terus Iya, iya. pindah ke Curug karena ikut bibi sih. Aku tuh orang tuaku. Jadi sebetulnya aku kan, wah nanti ceritanya sedih ini.
Aku tuh Nggak umur apa-apa, 6 bulan ceritakan itu aja. sudah ditinggal bokap kan. Bokap udah meninggal kan waktu aku umur Umur 6 berapa bulan. kamu? Umur berapa? Oh, Umur 6 bulan. Ditinggal bokap? 6 bulan. Iya, Oh. bokap meninggal Oh, kan umur 6 bulan. Nah, ibuku jadi agak labil gitu loh. Ibuku jadi agak hmm. labil. Jadi Itu aku baru anaknya sempat baru ya kamu aja itu? baru aku anak pertama, tunggal sampai sekarang. Iya, iya. Oh, harus Oh, sekarang. oke, oke. Mm-mm. Terus? Nah, jadi orang tuaku agak sedikit labil jadinya ibuku. Jadi ibuku Hmm. ngasuh aku sampai umur 2 tahun, ujungnya ibuku kembali ke Padang. Oh, kamu Kembali ke dititipin Batu bibinya? Sangka. Aku titip sama bibi sama nenek, adik bungsu sama nenek, gitu kan. Hmm. Oh, Bibi ya. Nah, Iya, waktu iya. itu bibi kan tamat SPG itu Sekolah Pendidikan Guru, kan. Ibu? Jadi Oh, waktu itu bibi Oh, Bibi. bibi bibi. bibi Iya. yang bungsu tadi. Nah, Hmm. kalau mau jadi PNS, kalau mau ditaruh di Muara Aman, yang lumpurnya masih selutut waktu itu, kalau mau ditaruh di sana Hmm. langsung otomatis PNS, Hmm. gitu kan. Waktu Hmm. itu zaman itu. Jadi akhirnya aku ikutlah ke sana sama bibiku, Ya, langsung. dan akhirnya itulah nyampe di Muara Aman. Tahun Oke. 86 pindahlah ke Bengkulu. Itu 83 ya, 86 pindah ke Bengkulu baru ke Curup, sorry, ke Curup. SD di Curup. Curup, kemudian SMP. Nah, SMP itu aku sudah sempat tuang semir sepatu juga dulu, tamat SD gitu kan, mau Semir buat sepatu? beli. Iya, sempat aku di terminal. Oh, kok nggak bikin band? Oh. Band sepatu. Loh, kangen band itu Kok bikin? personilnya nyemir sepatu semua loh. Aku bikin waktu di Jogja Oh, bareng Haris. iya. Nggak laku. Aku ngegitarnya pales terus. Wah, kayak Gusto itu ke drumnya itu nggak jelas. Ya, Pisto, Dindi, Ami ya. Ya. Iya, iya. Terus? Itu Nah, tadi waktu di SD tuh udah sama Bibi terus udah ya, bibit udah tinggal. terus aku gitu kan. Hmm. Orang tua di ibuku pulang sekali-sekali. Oh, Pulang berarti jarang ketemu sekali. ibu gitu. Ya, jadi ibuku cari uang di Padang Oh. lah gitu kan. Pulang Hmm. sekali ngasih uang, berangkat lagi gitu kan. Hmm. Oh, gitu. Ya, nah Sampai SMP aku kapan? di Sampai apanya? kapan kamu tinggal sama ibu kamu? Sampai umur 2 tahun setengah. 2 tahun Enggak, setengah. artinya itu ditinggal ibu pergi untuk Ya, kerja, nyari mm, uang. Terus kumpul mm. lagi sama ibu itu umur berapa? Oh, pas kuliah. Oh, Pas kuliah. Jadi pas aku tamat SMA, ibuku baru pulang, aku disuruh berangkat ke Jogja. Lu nggak ketemu lagi justru. Ketemu sebentar. iya, Iya, langsung tapi tinggal maksudnya lagi. nggak tinggal bareng. Uh, tapi emang Ditinggal lagi. tapi emang waktu itu tuh aku bilang begini sama ibuku gitu kan. Aku mau kuliah karena aku kasihan ya sama Hmm. ibuku. Aku mau kuliah tapi ibu tinggal di Curup gitu kan sama Curup. ibuku kan. Sama bibiku gitu ya. Iya, iya, Karena iya. ngelihatnya kan capek ya gitu kan. Jadi aku bilang aku mau kuliah kalau ibu tinggal di sini di Curup sama bibi sama nenek, bilang gitu. Hmm. Akhirnya kalau nggak mau aku nggak mau kuliah. Gitu. Ujungnya mau. Gitu kan. Oh. Bibi nggak ada keluarga waktu kamu tinggal di situ? Nggak ada Nah, suami, nggak ada. bibi itu menikah waktu SMP. Aku Lu SMP, nikah ibuku muda? menikah. Enggak, nikah Oke. umur-umur 29 gitu kan. Aku SMP Kamu kelas. SMP ya, bukan bibi kamu Ya, SMP. Bibi bukan kamu bibiku. SMP. Sorry. Ngopi, Oke. ngopi. Ngopi, J. Kan. Sorry. Lo mau nangis aja minum kopi lo, acting doang. Jadi aku SMP kelas 1, bibiku menikah gitu kan. Iya. SMP kelas 1. Nah, ya aku SMP lu itu pulang sekolah udah jaga toko pakaian. Jadi dari pulang sekolah langsung jaga toko pakaian sampai sore itu selama 3 tahun berturut-turut. Punya siapa? Punya bibiku yang satu lagi. Oh. Buat Adiknya ibu juga. bantu-bantu ya, Adiknya ibu kakak juga. ibu, Bantu. Oh, kakak ibu. kakak Iya. ibu buat Gede bantu-bantu berarti. ongkos ini, buat bantu-bantu ongkos sekolah. Karena kasihan aku jalan Hmm. kaki terus, karena jalan kaki sekitar 10 kilo juga sih. Ya, Kan SMP itu. SMP 10 10 kilo kilo atau jalan 5 kaki. kiloan 10 sih. Jalan kaki. 10 kilo. 5 kiloan kayaknya, 5 kiloan mungkin. Sejam lah, Ya. 5 kilo Ya, sejam. Berapa gitu kan. berapa Tapi lama itu? lewat belakang, lewat kebun-kebun. Sempat Oh. sekitar 2 bulan itu aku jalan kaki, terus ujungnya jaga toko budeku selama SMP selama SMP gitu kan. Makanya nggak sempat ikut organisasi. SMP di Curup tadi, Di SMP Curup, 1. SMP 2 Curup. SMP 2 Curup. Hmm. Curup. Oh. Nah, terus Oke, SMA
Nah, yang SMP, sebetulnya ini Pak, gimana? sorry, SMP ada prestasi nggak kamu? Juara cerdas cermat tingkat kabupaten. Jelah. Apa? P4. Ya, P4, juara cerdas cermat P4 tingkat Oh, kabupaten. berarti Aku orang hafalanmu kuat. Pancasilais. Iya, Hah? hafalanmu kuat berarti hafalanmu. Nggak cocok masuk elektro sebenarnya. Eh, dulu sih aku tuh hebat semua aja. Oh, Iya, iya, iya. Paham, paham. Hebat semua. paham, paham. Kamu bisa bertahan aja udah hebat itu. Bisa bertahan. Nah, sebetulnya Hmm. ya pas aku SMA, itu bibiku udah bilang, bibiku sama Hmm, pamanku, suaminya bibiku itu tadi yang menikah, bibiku hmm, menikah kan hmm, istilahnya paman orang luar ya sebetulnya kan bibiku yang Ya. kandung sama pamanku manggil aku pas kelas 2 SMA, hmm, kamu kayaknya nanti nggak bisa bakal kuliah, kami nggak mampu menguliakanmu, gitu kan. Waktu itu tuh oh, ya, Hmm. hmm, karena ya kan punya keluarga juga ya, mereka Hmm. punya iya, keluarga juga dan mereka semua cuma PNS biasa kan waktu itu. hmm, Jadi paling nanti kita cari modal untuk buka toko pakaian. Karena aku punya Hmm. pengalaman jadi tukang jaga toko pakaian waktu toko, SMP kan. iya, iya, Tapi justru itu yang membuat aku malah tambah getol belajar waktu itu. Jadi waktu itu aku berpikir nih kalau aku oh, nggak kuliah ngapain tamat SMA gitu kan nggak punya skill kita. Kecuali STM ya. Hmm. hmm, Kalau zaman iya, kita dulu iya, kan STM sama SMEA seingat aku gitu ya. Jadi Ya. emang punya skill nanti buat kerja. Kalau tamat SMA aku mau ngapain gitu kan. Pokoknya aku harus kuliah. Hmm. Setelah statement itu, aku malah justru tambah gila belajar, bisa sampai 6 jam, 8 jam aku belajar sehari gitu kan. Hmm. hmm, Terus, bener dulu duha tahajud nggak tinggal itu tuh, duha tahajud. Jadi Hmm. bener-bener berharap supaya bisa kuliah. Itu SMA itu. Iya, hmm, SMA kelas 2 itu. Hmm. Pas di kelas 3, aku ikut Olimpiade Fisika gitu kan. Hmm. Cuman belum beruntung kan. Itu Olimpiade Fisika itu aku tuh ya mungkin mentalnya nggak ini ya. Hmm. Eh, Maksudnya nggak tahu tentang di luar bahwa harus betul 10. Jadi waktu soal 8 aku cuman kerjain 4 udah puas. hmm, Gitu kan, kerjain 4 udah puas, udah ngerasa yang lain paling nggak mampu gitu kan. Ternyata Hmm. syarat untuk bisa tembus ke nasional harus betul 5. Hmm. oh, Gitu. Jadi aku gitu, dapat di jadi waktu nggak, itu juara 2 gitu kan, dua ya, provinsi. Temenku belum yang si juara umum betul 6 dapat nomor 8 nasional, dia waktu itu berangkat ke seleksi nasional waktu itu gitu nasional, kan. Wah, gagal satu. Padahal kalau yang tembus finalis Olimpiade Fisika itu pas ke Jakarta itu sudah dapat tawaran sekolah-sekolah kayak STAN, sekolah kayak Hmm. kereta iya, api, iya, sekolah-sekolah apa, sekolah yang beasiswa ikatan dinas itu ya, Kedinasan lah gitu ya, kan. kedinasan ya. Iya, hmm, gitu kan. Terus ikut Olimpiade Matematika gagal kan. Itu 3 tuh barengan J Visto, barengan. Jadi aku hmm, betul-betul bagi waktu 4 jam fisika, 2 jam Olimpiade Science, Hmm. 2 jam Kamu lagi ikutin semua Olimpiade itu. Matematika. Ikut semua Kamu aku. ikut. Oh, Ikut itu nggak ada yang semua karena berhasil. demi yang berhasil Olimpiade Science, aku juara 1 di provinsi dengan tim. Harusnya waktu Oh. itu diberangkatkan ke Jogja oleh Dignas. Cuman itu udah seneng banget kan. Aku selama SMA tuh nggak pernah keluar dari provinsi Bengkulu. Nggak hmm, pernah Hmm. sama sekali. nggak Jadi pernah ya, tiba-tiba aku menang Olimpiade Science bertiga sama tim aku gitu kan waktu itu harusnya dikirim ke Jogja waktu itu finalnya Hmm. hmm, gitu kan. iya, iya, Sayangnya nggak dikirim oleh pemerintah daerah sini. Gitu kan. Entah oh, alasan apa aku nggak tahu gitu kan tiba-tiba nggak Hmm. ada berita aja lagi gitu kan padahal nggak jadi dijanjiin ke mau Jogja, diberangkatkan gitu kan wah itu tuh Iya. marah besar betul lah gitu tuh sangat iya, marah kecewa sekali lah ya, gitu. hmm, Ya sebetulnya Kecewa bukan ya. mau ikut lombanya sih, pengen tahu Jogjanya sih pengen sebetulnya. pengen Sama keluar dari ini, Bengkulunya, sama aku pengen dapat beasiswa. Targetku tuh aku pengen cari beasiswa sebetulnya Hmm. waktu itu. Makanya aku gila-gilaan mau ikut gila-gilaan belajar, mau ikut olimpiade-olimpiade tersebut gitu. Harapan nanti bisa masuk hmm, STAN, bisa masuk apa yang tanpa tes Hmm. gitu kan. hmm, Ya ya sudahlah akhirnya nggak tembus gitu kan. Ya udahlah aku berdoa saja. Tapi emang karena takdir Tuhan bercerita lain ya, tiba-tiba aku lagi mending dong itu iseng itu kan terus yang aku milih elektro tadi kutanya sama si Hilman yang juara umum di SMA aku itu kan man ambil apa man ambil elektro udah aku isi elektro gitu kan padahal yang paling bagus nilaiku malah biologi kalau Hmm. hmm, guruku nyuruh kedokteran gitu kan waktu itu kan kedokteran kan mahal Iya. iya kan iya, kedokteran iya, kan mahal gitu kan ya udah aku isi elektro tiba-tiba lagi mending dong dapat panggilan elektro. Ya udah gitu kan ambil ambil elektro. ambil Cuman ya, waktu itu kan ya, bingung, Fis. ya, Bingungnya ya ya, gimana aku mau kuliah nih.
Nah, aku tuh sama pamanku tuh sampai diajak ke rumah guru SMP ku konsultasi gimana Indra nih disekolahkan apa enggak gitu kan. Sampai gitu loh ceritanya Oh, gitu kan. Diajak ke bingung karena rumah biaya. biaya Faktor ya karena biaya. biaya sama anak ini kalau dikuliahkan maka dihubungin sama guru-guru SMP ku, sama guru SMA aku kan dihubungin sama pamanku untuk Hmm. mastiin Indra nih kalau dikuliahin bakal 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 ini enggak sih misalnya oke lah biaya dicarikan gitu kan tapi kalau dikuliahkan Hmm. nanti ini anak ini punya potensi apa enggak gitu Potensi. kan. Nah Ya. kebetulan guruku wali kelasku SMP bilang kuliahkan aja anak zaman sekarang mana sulit yang cari kayak Indra ini gitu kan terus sana ya akhirnya dan rezekinya waktu itu pamanku tuh dicalonkan menjadi anggota dewan tahun 97 Oh, itu Hmm. iya. ujung tanduk tuh jadi Hmm. tahun sebelumnya periode sebelumnya hanya 27 orang dari partai Beringin ya zaman itu kan Golkar ya zaman Hmm. itu Hmm. pamanku pas di tahun 97 diangkat jadi anggota dewan dengan nomor urut nomor 28. DPRD mana? Curug. Rejang Lebong, Oh, Rejang Lebong. DPRD Ya, Rejang Rejang Lebong. Lebong, kabupaten kan. Kabupaten. Ya. Ya, jadi waktu itu kan dapat nomor 28. Nah, ini kalau seandainya nah, Pak Ete ya orang Padang manggilnya dia bilang sama aku kalau seandainya Pak Ete jadi anggota dewan berarti rezeki kau kuliah. Oh, Gitu. Ternyata nah. jadi, dapat gitu kan. Dan berangkatlah aku ke Jogja, Jay. Oh, Oh, gitu. gara-gara jadi dewan itu ya? Ya, Pas ya, karena memang. ada dana gitu kan. Makanya pas Hmm. reformasi tahun 98 kan jadi terbalik. Pamanku kan berhenti kan waktu itu kan anggota dewan waktu Karena itu iya, kan. Iya. ringinya ambruk. Ambruk tahun 98 Iya, itu. iya, 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 Pamanku iya. ikut ambruk, aku kena. Oh, itu ceritanya. Baru tahu saya. Ya, 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 ya. Oh, Jadi selama Itu ini paman kamu support ya secara finansial pada saat kuliah awal gitu ya? 97 support karena masih jadi anggota Support. dewan waktu itu. Oh, iya. iya, maksudnya gitu. Iya, Ya. jadi tahun 98 itu aku ikut demo 98 tuh mikir juga Nyesel. nih kalau reformasi Nyesel ini ya. jadi. Jadi kan jadi. Aku melu loh 20 Mei itu melingkari Iya. Jogja itu Semua melu Lingkaran ikut loh, ya, Ci. Jogja. hampir semua Semua ikut. ikut. Ya. Dan tapi mikir itu, ini kalau ini Oh jadi bener-bener kalau pamannya. Soeharto turun zaman itu, ini rezekiku juga Iya. keserimpet. Eh, Ya, Nah, itulah takdirnya ya. saat kamu milih waktu PPUD itu ya, kan ditawari guru Mm-mm. mau apa, itu background atau latar belakang kamu memilih elektro itu apa? Indra? Aku milih elektro, ya fisikaku lumayan lah ya. Di kelas 3 Oh, yang oke. lumayan gitu kan. Di kelas 3 9 lah. Cuman yang bagus aku biologi. Biologi itu di kelas 1 ke 9 nggak putus-putus gitu kan. Perfect gitu Hmm. kan. Jadi kalau waktu itu kalau guruku nyuruhnya ya kedokteran, kalau nggak kedokteran biologi gitu kan. Iya, Guruku iya. juga bilang sama bibiku dan pamanku nyarankan itu. Cuman Dokteran. kan tadi kan aku mikir biaya, sebetulnya mau juga sih, cuman kan nggak kuat kedokteran itu. Jangan kan zaman sekarang, zaman dulu aja udah mahal. Maksudnya Iya, kita Iya. perlu beli iya. untuk Semua, mayat, beli semua, apa gitu kan, semua untuk kok beli, pakai. tinggal ngambil aja. Dulu katanya segitu, kita kan taunya cuma cerita aja. Iya, nggak ada Cuma mayat beli, mayat nggak ambil di rumah sakit banyak. Oh iya ya, Iya, kedokteran tuh memang kesannya lama ya, lama dan lama dan mahal. banyak biaya. baru Mm-mm. S1 itu baru sarjana kedokteran, belum boleh praktek, kan harus PPT, Iya, profesi kan. Habis profesi dokter umum kalau mau iya, spesialis lagi ya beda lagi lah itu, panjang beda soalnya. lagi gitu Panjang kan. gitu ya. Iya, Oke, akhir. Mm-mm. selama SMA kan kamu berarti termasuk salah satu orang terkenal lah ya atau selebritis lah ya. Nggak Mungkin juga, enggak kan nggak selain juga. kamu sudah juara umum undang ke ITB tadi siapa temanmu tuh? Si Hilman. Hilman, ya Hilman. nggak juga. Hilman. Aku paling banter juara umum 2, 3 paling. Nggak bisa Iya kan ngalahin aku beliau itu. ngomong salah satu, bukan bukan Nggak, satu-satunya. masalahnya di zaman kita itu J, di tempatku yang nggak tahu kalau di tempat J ya, yang terkenal itu anak drum band, Oh, anak anak pinter nggak masuk. band, Anak pinter nggak akademis masuk. nggak terlalu akademis. Oh, mungkin Oh, Anak mukanya kali ya. OSIS, anak OSIS gitu kan. Oh iya, iya. Kalau orang pinter biasanya mukanya nggak ada yang ganteng biasanya, rajin belajar. Oh, berarti aku nggak pinter, J. Nggak pinter. Kalau drum band itu memang isinya itu teman-teman SMA yang punya postur tubuh, fisik, Postur ganteng ya. penampilan itu
keren-keren lah, cantik-cantik lah, ganteng-ganteng lah. Ya, Biasanya kalau terampil memang ya itu semua hampir semua iya, lah ya. Karena seleksinya kan betul, seleksi betul, fisik, bukan seleksi akal. betul, betul, betul. Iya, 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 iya. iya, iya. Ngomongin anak drum band gak bakal. Kan tinggal mukul doang. Iya. Wah, aku sempat SMA PKS loh, patroli keamanan sekolah. Yang pakai Oh, seragam iya. itu, SMP apa SMA? yang polisi itu. SMA. Oh, pakai Oh, seragam. Sekarang aku mikir gitu, ngapain aku di zebra cross gitu kan. Iya, yang nyebrangin orang anak-anak ya. Iya, 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 iya. kalau Bangga aku lagi gitu kan. Waduh, kalau aku SMP itu nyebrangin sekolah. Kan kita nyebrangin keluarnya ya. ya kalau keluarnya pulang itu jam 15 menit sebelum bel kita udah keluar, udah siap-siap Keluar. pakai seragam. Oh iya, Oh, iya, iya. duluan tuh SMP. Kalau aku tuh yang berkesannya PKS tuh cuman jadi PKS tuh kalau gebetan lewat aja gitu kan baru rasanya gagah banget gitu kan. Nah, ini ngomong gebetan, udah punya gebetan ya SMA? Wah, ada. Ada. Pernah. Terus Gimana? pernah pacaran berarti? Nggak boleh aku sama Taruh lah, perempuan. bukan pacaran, Enggak. taruh. Oh, Jadi pokoknya aku selama SMA tuh nggak boleh, kuliah pun nggak boleh sama bibiku yang menyekolahkan gue tuh pokoknya nggak boleh. Ada yang Dan naksir aku kamu anak nggak? patuh. Saat SMA? Banyak yang naksir aku tuh, lanang, cowok. Oh, pantas jadinya kayak gini ya. jadi kayak gitu. C, Hei, istriku dengerin loh di sebelah C, maka aku nggak berani terlalu terbuka loh. Justru itu nggak itu kan apa-apa. ya nggak mau justru terbuka kan sekarang jangan ada dusta di antara kita. Oh gitu ya, udah terlanjur dusta ya. Gitu ya. Gitu. Oke. Terus Ndra kemarin tadi nyebutin apa ke Jogja itu diantar apa berangkat sendiri? Ada yang antar? Jogja, wah itu Itu ke pertama Jogja kali itu berarti kan? sendiri. Pertama kali, jadi bareng teman-teman naik bus Sun Travel. Aku ke Bandung dulu, Oh, ngapain? karena Berapa ada anaknya. Mm-mm. berapa orang yang terima di Jawa itu di Bengkulu? Satu sekolah kamu itu yang PBUD di Jawa itu berapa orang? Kalau yang di Jawa aku nggak tahu. Kalau di UGM ada waktu itu 3 di UGM waktu itu. Hukum 1, mesin Elektro, 1. mesin satu. Oh, ada Ya, mesin juga. Oke. mesin 1, hukum 1 waktu itu. Ya, Hmm. 3 yang UGM saja. Itu berangkat UI bareng kamu ke Jogja? ada 1. Enggak. Yang aku sendiri-sendiri kok. Aku berangkat sama teman-teman yang mau pengen UMPTN ke Jogja waktu itu. Hmm. Tapi aku berangkatnya ke Bandung dulu. Aku via Bandung. Karena di Bandung ada anak bude kuliah di Unpas. Jadi Pasundan. dari Bandung aku diantarin sama anak budeku ke Jogja. Oh, oke, oke. Ke Jogja. Dan itu aku pertama kan diantarinnya ke Janti. Jadi numpang di tempat ada temen lah sama-sama dari Curug. Naik bus Tinggal ya. di Janti. Jadi sempat menikmati naik angkot dari Janti ke Grafika itu 45 sampai 1 jam itu tuh. Nomor Karena 7 3 ya? kali stop ya. Hah? Nomor 7. 7 ya? Iya, Oh, 7. lama. Aku pernah coba Saya mau tes jalan kaki. Serius. Ya ngapain dari Janti? Sempat udah sampai gedung wanita Tama itu baru mikir capek ya gitu. Oke. Terus Nah, dan akhirnya aku pertama kali ngekos sendiri itu di Simanjuntak itu loh. Simanjuntak ya. Oh, di anu Sagan. C Simanjuntak ya Sagan ya. Sagan. Dan kan itu aku tetap cuman bis. Hah? Sagan. C Simanjuntak Mirota Sagan. kampus ke bawah ya. Mirta kampus ke bawah itu ya. Ini. Itu terban kali, bukan Oh, Sagan terban ya? kali. Terbang. Sorry. Dan itu cari kos yang paling murah waktu itu 15.000 kalau nggak salah 1 bulan. Oh. Pasti kamar mandi di luar, ya kan nggak ada Kan. jendela. Oh iya, kamar mandi di luar. Jendela ada, J. Ada. Yang sangat spesial, J, yang buat aku hanya bertahan 2 malam di situ, J. Kenapa? Kenapa itu? Persis di samping kamar mandi itu adalah makam Bethesda. Oh. Ditahu aku tempatnya tuh. Tahu ya, bisa Iya. ya. Persis, Semuanya jadi gitu. iya, jadi ada ruang Iya. bukan kamar mandi. Jadi kalau ini kamarku gitu kan, terus ini ruang nonton TV, di Iya. sini itu sebelahnya ya makam Bethesda Maka langsung. Iya. Oh, gitu. Jadi di kaca atas itu. Iya. Kalau di Jogja kan banyak makam itu dekat rumah. Memang Iya. makam Tapi aku RT. ditakut-takutin sama anak-anak kos-kosan sono. Tapi berapa orang di situ kos? Banyak kan?
Enggak, hanya 6 orang waktu itu di situ, nggak banyak kok Oh. itu. Jadi malam pertama aku diajak main biliar ke atas itu loh yang dekat Mirota itu kan. Em, Itu untuk Karo nggak aku itu. sobek. Hah? Iya, Karawaku, Karo. betul. Oh, oh, bukan Karakoe, betul Karawaku, betul Karawaku. Main biliar di sono kan, pulang jam Iya. 4 pagi. Itu untuk nggak sobek meja biliar. Lah, aku orang kampung kok nggak bisa main biliar, diajak main biliar gitu. Lu bisa jago biliar. Enggak lah, mana? Diajak aja sama anak-anak kosan. Nonton Oh. aja ujungnya gitu kan. Pulang jam 4 aman. Nah, besok itu benar-benar nggak bisa tidur semalaman gitu kan. Apalagi Ya, sebelumnya itu teman-teman sudah cerita, oh ini ya lagi biasa ya kalau lagian gimana ngapain gimana. ngapain ngambil di situ? Emang nggak tahu kalau di situ ada kuburan sebelum pindah ke situ? Tahu, tapi harganya 15.000. Oh, tergiur harganya. Cari yang murah, Cari yang Fis. murah. Ternyata ada Cara yang murah. ternyata nggak kuat ada kuburan. Iya, Enggak, ternyata tuh bukan. nggak kuat. Itu bonusnya kuburan. Bonusnya 15.000 kuburan. bonus kuburan. Ya, bonus kuburan. Itu cuman semalam itu benar-benar nggak, ya udah di warning sih kalau ada yang lewat-lewat di jendela tuh biasa aja lah, nggak usah di ini. Mereka Waktu bilang kamu gitu. keterima, waktu kamu keterima BPOD itu reaksi ibumu kayak apa? Sama kamu reaksinya Mereka gimana? Lu mereka biasa nggak aja tahu main kalau jinggong gitu ya? biasa aja sih, biasa. Mereka nggak ini sih. Kalau aku ya lumayan ya, karena waktu itu kan UGM itu the best lah ya, termasuk Ya. ya UGM ITB UI itu. Kalau keluarga aku nggak tahu dia. Yang tahu tuh anak-anak budeku Karena yang nggak udah kuliah tahu di ya. Unpas. Wah, UGM. Hmm. Ya nggak tahu Karena nggak mereka. tahu itu game apa gitu. Ya. Oh, oke, oke. Ya, Universitas Gede Mantenan katanya. Nah, terus akhirnya pindah ke kos mana? Ke Pogung Kidul nomor 1 dekat IMB yang ada pohon rambutan. Ya, J ya, pernah ya. ke sono itu. J Ya, pernah ke sama sono. itu. Saya Itu tuh tengokin, bis aku udah markas. lulus, dia belum lulus masalahnya. Terus samperin, lu ngapain di sini gak lulus-lulus? Saya bilang gitu. Saya motivasi, Ingat bis. ingat keributan Fakultas Kehutanan sama Fakultas Teknik tahun 98, 98 97 tuh. Lebih dong, zaman gua itu. Gara-gara Dies Natalis itu Iya, ya, iya. 99 ya Ya, sebenarnya 99, itu. ah benar 99. Nah, 9, sorry. Hmm. itu base campnya di sono, di pos-kosanku. Orang kehutanannya kan? Jadi iya, bukan apa namanya di mungkin dulu kan dengan kehutanan kan, itu Hmm. kan. Jadi di kos-kosanku itu sudah ada apa tongkat baseball, samurai, bom molotov gitu kan. Ibu kos nanya, "Konopo iki?" gitu kan. Ah. Ada teman ulang tahun, "Bu, mau bikin kejutan." Itu ketua BEM itu siapa? Mas Hakim ya, yang sekarang di Pertamina, yang direktur apa Pertamina itu sekarang itu nginap di kosan waktu itu gitu kan. Karena kita Dia dikepung anak sih, dikepung kehutanan itu. itu anak 93 mesin dia itu hakim itu. Iya, mesin ya, 93 Ya, 94 ya, 93. karena Itu di kita kosan itu. masuk masuk pertama kuliah 97 itu ketua BEM-nya hakim ya. Begitu anu ganti oh waktu kita Itu di 99 Pogong SD. Kidul nomor 1. Ya. Kalau Gara-gara Visto kan di mana Visto? aku di kok lupa ya namanya. Loh, lali. Apa namanya? Jalan Kaliurang itu lah, apa sih namanya? Jalan Kaliurang. Swadaya. Ya, apa ya? Aku sempat kos 2 tahun di situ. Terus habis itu kan pindah ke orang tuaku ke Jogja, pindah Jogja. Oh, Gitu. sama orang tua Iya. ya. Lah kalau J? Aku di Hah? Pegundalangan, Undalangan. Brotoseno. Oh iya ya, Pegundalangan ya. Ya aku Pogong Kidul itu. Kosan itu emang ini Kamu banyak orang-orang. kuliah, Mm-mm. kamu kuliah total berapa tahun di elektro? Aku 5 tahun setengah jadi J. Aku tamat Hmm, yudisium tuh Februari kalau nggak Februari salah. Februari 2003. 2003. 3. Hmm, Tamatnya wisudanya Mei 2003. tiga. 2003 juga. 2003 Hmm, juga. Terus habis kuliah, habis lulus itu kamu kemana? Coba? Habis lulus aku masih di Jogja waktu itu, tes sana sini gitu kan, hmm, tes. Keterima lah waktu itu, keterima di PT Sentral Pertiwi Bahari yang tambak udang di Lampung itu loh. hmm. Dia punya Hmm. pembangkit. Terus keterima di apa namanya tuh yang pabrik CD-ROM di Batam itu tuh, lupa aku namanya tuh. Hmm. Sama satu lagi apa. Nah, yang jadi masalah itu aku kan orang power ya, tapi aku nggak berani tes tambang. Aku Hmm. malah tes elektronik. Oh, Hmm. iya
Iya, iya. Karena sadar fisik sih waktu itu kan, sadar fisik, Iya, jadi aku iya. nggak Nggak tes ngambil yang ke heeh. tambang. Nah, yang jadi masalah waktu itu kan nggak langsung dipanggil ya, nggak langsung dipanggil. Ya. Aku ada tes Yamaha ditolak, tes apa gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, pas yang 2 perusahaan tadi kan aku tunggu-tunggu gitu kan, tiba-tiba kan aku nggak punya HP itu. Itu di Jogja Kan Mas itu? pakai minjam, masih di Oke. Jogja, kan minjam HP temen kan, nomor HP temen. Temen ganti nomor nggak ngomong. Kan zaman dulu ganti nomor Iya, gampang. iya, iya. Jadi nggak bisa dihubungin. Hmm, nggak bisa dihubungin. Heeh. Ujungnya di tahun 2004 itu, ya 2004 aku disuruh pulang sama bibiku. Eee, Pulang lu Hmm. sebentar. iya, Dan aku iya. nggak mau. Aku nggak mau. Maksudnya nggak mau tuh kalau aku pulang anak elektro di Bengkulu mau ngapain? Perusahaan nggak ada di Hmm. Iya, iya, Bengkulu iya. kan waktu itu kan. Aku nggak mau, tapi dibujuk pulang aja, nanti balik lagi ke Jogja. Hmm. Oke, kalau pulang sementara, gitu kan. Pulang aku ke Bengkulu, jaketku, bukuku masih tinggal, bajuku tinggal sebagian. Hmm. Hmm. Sampai di Bengkulu, aku nggak boleh pulang lagi ke Jogja. Oh, kenapa? Bajumu gimana? Udah, wallahualam. Haris yang ngurus. Udah nggak pernah Haris ngambil kan lagi? waktu itu belum tamat. Iya, Aris apa? Aris Mas Rahmadi. Ramadi. Aris Yudiansa, Ahmad Aris Yudiansa Oh, itu loh yang kacamata tinggi orang Palembang, anak informatika, yang di Teman kos-kosa, kita, iya kos-kosan Nizar, Aris. iya kos Nizar tahu kos-kosan Nizar kan? Tahu di belakang pecel itu loh. Nah, ada kos-kosan Nizar itu yang tinggi-tinggi, emang dia jarang gaul orangnya, Ahmad Aris, kacamata kayak Uh, Cina. Kasih kontaknya ke saya deh kalau masih ada. Mau nanya, kamu elektro bukan? Iya, iya, iya. Gua pengen lu wajahnya kayak apa gitu. Tinggi-tinggi dia, tinggi kayak ya kayak setinggi pistol lah gitu kan, tapi matanya gak sipit-sipit pakai kacamata. Kayak hahang gitu. Hahang, hang gitu. Kan ada hahang teman kita itu dari Purwokerto itu. Oh iya 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 ya. Enggak juga Kita sih, tinggi enggak juga, tinggi. putih kan. Putih, putih kayak Cina gitu mukanya. Kan orang kayak hmm. Palembang asli lah gitu kan. Ya, ya. Oke, oke. Oh, baru Mm-mm. tahu. Itu BUD juga dia. Dia UMPTN, Oh, BTN. Aris. UMPTN. Kamu tahu, Wis? Enggak. Aku nggak ada memori sama Enggak tahu sekali ya. Iya, ya. aku juga. Ya informatika sih. Emang dia jarang sekali bergaul. Dia di Enggak, rumah. walaupun informatika kalau semester 1 semester 2 kan pasti bareng kan. Nggak Aku ada kenal memori sama. aku kenal dia malah di semester 5-an itu kalau nggak salah semester Tahu 4-an nggak? gitu. Jangan-jangan itu kali. Jangan-jangan D3 dia ekstensi. S1, Kelas A atau kelas kelas B? A, Kelas Iya. A juga. kelas Hah? A, kelas Kelas A A, masa enggak? Kelas A kelas kan teman A. kita. Iya. Iya, Ahmad Haris Ada fotonya nggak? Yudiansa. Hah? Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak di HP-mu? Di HP ku dipakai istriku di depan. Ya wis nantilah. Oh, ya udah kirim Ya wes lah, ini ya. lupakan, Heeh. lupakan, lupakan. Terus Kan jujur aja saya nggak ada, nggak memori teman Iya, saya kan iya. aku masih ingat gitu kan. Kalau ngeliat Kamu orangnya takutnya tahu, kalau ngeliat fotonya tahu. kalau 95 apa kalau semester 5 kenal itu biasanya kan orang ekstensi. Ya, Jadi D3 lulus dia yang ahli masuk jalur, S1. ahli jalur, Iya. betul, betul, tapi ini betul. enggak ya dari kelas A kita sama bareng. A Oh, kita, gitu. kelas Iya, A, iya. kelas A. Tapi dia UMPTN dia itu. Iya, iya. Oke, Dan dia emang aku tamat dia belum waktu itu. terus tadi di Bengkulu nggak boleh pulang, terus ngapain di sana? Disuruh cari kerja di sana tuh gimana? Iya, aku disuruh jadi PNS. Oh, Ya, mindset waktu itu di Bengkulu itu kan PNS itulah udah keren gitu. Pakai seragam itu udah keren. Aku disuruh jadi PNS. hmm, Cuman waktu itu hmm. aku nggak mau gitu kan. Aku nggak mau. Hmm. Apalagi kan isu-isu jadi PNS bayar duit 40 juta, 50 juta kan zaman itu ya. Oh, gitu. Betul nggak? Di Jawa juga sama ya waktu dia isunya ya. Ya, Jadi hampir semua lah. hampir Tergantung semua sih. kan. Nah, bibiku sampai mau pinjamkan uang, aku nggak mau. Bilang kalau emang ada uang itu mending aku usaha. Hmm. Akhirnya aku budeku tadi, yang anak budeku yang di Unpas tadi itu di Bengkulu, di Curug tuh dia buka radio. Hmm. Di Hmm. Radio Dios namanya, di Curug. Oke. Nah, aku sementara ngolah itu waktu itu kan, ngolah radio swasta, siaran itu kan. Hmm. Terus sambilan buka servis komputer. Waktu itu lumayan lah, udah kerja sama Pemda, Iya, iya. Departemen Hmm. Agama gitu kan. Oh. Terus sempat juga aku ke Bengko sih, boring kan, bosen kan dengan pekerjaan itu. Aku jadi kepala gudang sempat seminggu atau 10 hari. Kepala gudang minimarket gitu kan. Minimarket yang omset 30 jutaan per hari lah. Oke, di Bengkulu. Hmm. Karena waktu di daerah Oh, Bengko. Bengko. Bengko itu Linggau, Surolangun, ke atas lagi tuh. Hmm.
Pernah ke situ. Terus ada panggilan Yamaha waktu itu, ada panggilan Yamaha, ujungnya aku pulang ke Curug, aku berangkat ke Jakarta. Minjem, cari pinjaman kan, berangkat ke Jakarta. Kalah aku sama anak Solo. Jadi dari 3 orang di interview, aku nggak diterima gitu kan. Sama ada Yamaha Indonesia. Iya, Yamaha Indonesia. Yamaha Indonesia Hmm. waktu itu kan. Sama panggilan Yunokal. Yunokal udah nggak males lah, nanti buang-buang uang lagi kan. Bukan Yunokal, Total. Yunokal tuh Visto ya dulu ya, Total manggil kan. Udah. Dan tiba-tiba ada pengumuman penerimaan dosen di sini karena mereka baru buka teknik elektro tahun 2003. Oh, iya. Gitu kan. Nah, jadi waktu itu aku bilang sama bibiku, gini aja lah, aku udah capek nih kayak begini gitu kan. Gini aja, aku tes aja lah di apa namanya jadi dosen gitu kan. Kalau jadi PNS biasa aku nggak mau gitu kan. Kalau jadi dosen aku mau. Nah, kalau aku nggak keterima, izinkan aku berangkat ke Jakarta. Oh, oke. Gitu kan, atau aku balik ke Jogja gitu kan. Aku butuh restu itu aja sih gitu sebetulnya. Kan kalau soal makan segala macam kan cowok lah ya, di masjid juga bisa gitu kan. Waktu itu nelpon Jay juga bisa lah ya gitu. Jay ya numpang tinggal Jay. Gitu kan. Pasti apa Nah, sama saya kenal pasti boleh. Nah, tapi akhirnya setuju kan diriku, oke lah gitu kan, tes lah gitu kan. Nah, aku tes, itu kan nggak punya bukuku, tinggal di Jogja semua. Jadi aku cuma modal kertas lembar, aku ke Bengkulu, aku orek-orek gambar transformator kayak gimana kemarin ya, gambar mesin-mesin listrik kayak gimana kemarin ya. Kan internet belum terlalu ya zaman itu ya. Apalagi di Bengkulu tuh internet tertinggal 10 tahun loh dibanding Jogja waktu itu ya, dibanding Jogja waktu itu gitu kan. Ya udah modal PD aja aku tes gitu kan, lulus tes tertulis psikologi, pas interview itu pun juga aku udah nunggu dari jam 8 pagi nunggu, dipanggilnya jam 5 sore. Karena waktu itu tes 59 orang ya, 40 orang yang ikut wawancara Tes gitu kan. wawancara. Iya, dari UGM aja 5 orang ada tuh. Angkatan 95 satu si Budi Utomo, Budi siapa namanya? Angkatan 99 ada 2 gitu kan. Pokoknya UGM aja ada 5, sedangkan kuota diterima cuma 3. Mereka dari Bengkulu juga atau dari luar daerah? Dari Bengkulu juga, 5 orang tuh dari Bengkulu semua kan. Nah, Lulusan UGM. lulusan UGM elektro UGM semua gitu kan. 5 orang itu gitu kan. Aku kenal sama angkatan 95 saja gitu kan. Nah, yang lain kan banyak 40 orang dan aku kan dipanggil dari semuanya, aku jadi peserta 2 terakhir. Yang ya kan udah desperate gitu kan, kayaknya aku emang udah paling rendah nih pas tes tertulis kemarin gitu kan. Jadi waktu interview udah aku noting tulus aja lah gitu, disuruh praktek ngajar. Untungnya J pernah siaran kan J ya, pas praktek ngajar kan lancar tuh. Kan ditanya flowchart kayak gimana gitu kan, lupa aku kan flowchart kayak gimana kan, bentuknya kan gambarnya kotak-kotak gitu kan. Terus ditanya sama yang sekarang jadi kolegaku itu kan, ditanyanya gitu kan, lah kan flowchart nggak kayak gitu, ada lupisnya gini. Oh itu zaman dulu Pak, zaman yang baru, sekarang kayak gini flowchart. Itu gara-gara jadi penyiar J. Bisa ngeles ya. Ngeles gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba ya jam 6 pagi, bulan apa itu aku ditelepon sama yang anak UGM angkatan 95 yang ikut tes itu, dia ngasih tahu. Aku udah noting tulus kan, nggak selera juga mau beli koran pagi-pagi ngelihat pengumuman itu, nggak tahu tuh di telepon kasih tahu, Ndra selamat ya, kau lulus katanya gitu kan. Serius bang, beliaunya nggak lulus gitu kan, jadi aku satu-satunya yang anak UGM keterima waktu itu. 2 orang itu, satu dari USU, satu dari UNAN. Nah akhirnya jadilah aku menjadi tahun berapa dosen itu? di sini. 2004. 2004. Jadi aku diangkatnya 2005. Jadi apa SK-nya ya, SK TMT-nya gitu kan. Itu CPNS-nya. Gaji pertama berapa kamu? 600.000. Oh sama berarti maksudnya. Surosos pertama juga 650.000 itu. Ya di Unsud ya. Ya CPNS kan 80% J. Sama lah 80% gitu kan. Nah, aku di Unip akhirnya aku buka radio juga tuh. Sekarang lagi mati, udah setahun mati. Suara Unip namanya. Unip itu Universitas Bengkulu.
Unip. Iya, Oke. suara Unip. Kan aku nawarin nama gini 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 karena tahu mereka tahu Suragama, aku tawarinlah suara Unip. Suara Oke lah Unip. suara Unip gitu kan. Udah PT resmi itu, PT Oh iya, resmi udah sekarang. bikin. Oke. Udah resmi. Cuman Punya udah 1 punya tahun mati universitas. itu. Istilahnya PT punya universitas gitu kan. Pemilik Suara Gama lah pemegang ya. sahamnya, pemegang sahamnya. Tapi sekarang nggak Ya aktif. cuman ya setahun ini kena petir terus penyakit di Bengkulu petir terus Jay. Hafiz. Oh, gitu. Ini setahun nih mandek ini kita gara-gara Covid kan gak ada pemasukan. Jadi Iya. Berhenti dulu. berhenti ujungnya. Ini lagi mau dihidupin lagi nih. Itu Bengkulu itu kayak ceritanya. apa sih Ndra sebenarnya Ndra? Gambarin sekilas Ndra. Bengkulu kayak Apa apa? yang bisa menonjol itu di sana itu? Yang bisa digarap apa potensinya apa gitu. Apa emang stucknya gitu doang ya Bengkulu itu ya? Kalau di Jawa kayak kota apa misalnya yang pernah gedenya lah. Kalau kota, yang jelas aku tahun 97 berangkat ke Jogja, aku ngerasa Jogja tuh sama saja kayak Bengkulu tahun 97. Udah segede gitu. Iya, tapi maksudnya nggak ada gedung-gedung tinggi, Iya, tapi nggak maksudnya rame-rame amat. Iya, sudah gitu segitu kan. gedenya. Iya, Lumayan kalau dong gedenya enggak sampai besar. Maksudnya kalau areanya enggak eh, ya, areanya enggak. Cuman maksudnya suasananya itu loh. suasananya. Oh, Ya, oke. kalau Bandung kan udah kayak metropolis terasa ya, Ya. Bandung, Jakarta. Kan Jogja tuh enggak terasa metropolis ya. Oh, Kecuali yang Udah ada sekarang. mall. Hah? Udah ada mall Bengkulu. Ada sekarang mall sudah ada. Udah lumayan maju sebetulnya ya sekarang lumayan sih. sih mungkin. Fortuner udah banyak, apa namanya? Kayak ya kan ada pengusaha batu bara itu loh kayak Hmm. pengusaha-pengusaha batu bara. Tapi kalau dibilang yang J bilang yang menonjol apa ya? Tambang Mas. Enggak lagi. Paling Rafflesia itu sih. Hmm. Rafflesia, Bunga itu. bunga-bunga Bunga bangkai. Rafflesia, ya bunga Rafflesia. Kalau yang lain-lain itu enggak ada yang terlalu menonjol ya maksud aku enggak tahu juga nanti aku ngomong salah nanti kan enggak terlalu ada yang Gak ada yang signifikan signifikan. menonjol Kalau betul rumah enggak. makan Padang ya paling ya. Padang, Banyak orang makan Minang ya? Padang. Karena banyak orang Minang di situ apa gimana? Hampir 50-50, bukan 50, hampir Minang, Palembang, Sumatera Palembang. Selatan ya. Minang, Sumatera Selatan, Jawa. Oh. Jawa banyak ya. Jawa banyak. Jadi Jawa bahasanya banyak di bahasa sini. apa di situ? Yang dominan? Bahasanya Campur. enggak Bengkulu ya bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulu tuh kayak mirip-mirip bahasa Palembang, sehari-hari Palembang itu. Ambo nak kemano, kau nak kemano, nak ke situ ya nah. Itu. Jadi itu bahasa sehari-harinya sih. Iya. Udah ada bandara ya Bengkulu ya? Ada bandaranya, Bandara Fatmawati. Belum internasional. Nggak tahu kapan internasional ini gitu kan. Ya. Terus tadi ke S2 tahun berapa? Ke Jogja lagi? Ke Jogja 2009. bener ya? Jogja ke UGM lagi Iya, ya? Jogja. Iya, 2009. Aku sebetulnya 2008 tuh ngurus dapat LOE itu ke Lead ya, ke Lead di Inggris gitu kan. Nah, gara-gara ngurus radio kan kasihkan kan, lupa aku kan. Kan banyak cewek cakepnya ya Jay ya. Ya Visto ya ini. Pokoknya waktu aku jadi ngurus radio tuh yang mana yang cakep ku hunting, yuk jadi penyiar gitu kan. Zaman-zaman itu. Jadi Nah, penyiar merangkap merangkap mencari talent ya. iya pencari talent gitu kan, pencari SPG. Iya. Nah, akhirnya aku ya udahlah karena teman-temanku waktu itu satu angkatan 2005 yang keterima jadi dosen di Universitas Bengkulu udah pada S2, aku sendiri yang terakhir belum. Dalam waktu H- seminggu ya, H-10 hari aku daftar UGM aja lah gitu kan. Dan itu pun di UGM aku salah berkas juga. Harusnya aku masuk ke reguler, aku kirim ke ke magister. Ya saking terburu-burunya kan. Dan untung ada temen yang ngurus dan ya aku balik UGM tahun 2009. Balik UGM. Berapa tahun? 2 tahun setengah aku jadinya. Sampai 2011. 2 tahun setengah. 2012. Sampai 2009 aku tamat 2012 setengah. Berarti sempat ketemu Firman dong di kampus? Ketemu sama Firman, ketemu sama Ana, ketemu sama Mas Dul, ketemu Mas Harsoyo masih. Iya Mas Dul. Kan udah kata zaman kita kan Mas Dul kan? Dul siapa? Mas Abdullah yang TU. Oh, TU. Oh iya. Kurang itu penangkapan kita. Iya. Maksudnya masih ingat itu dia kita S1. Aku S1 sana. Kos di mana? S2 nggak kos di mana kamu? Pogung Baru. Habis 15.000.
Eh? Bokung baru. Baru. Berapa sebulan? 500. Kamar mandi dalam. Kamar mandi luar. Aku PN, tahu, Bis. PNS bro. Motifnya tahu. Ya, saya mau tahu. Itu pengiritan namanya, biar ada uang saku. Oh iya, Iya, gitu kan. Tapi aku di 2010 sempat main itu loh, main Google AdSense itu. Oh iya. Jadi aku tuh telat setahun itu kuliah itu harus kan 2 tahun bisa tamat ya. Aku setahunnya malah sibuk ngeblog, bikin blog gitu kan. Pasang Google Pasang Google AdSense gitu ya. Terus aku sempat bikin PDF Search Engine. Bikin PDF Search Engine waktu itu ngoding gitu kan, cari apa free code gitu kan. Jadi aku bikin itu PDF Search Engine, minjam mesin searchingnya Yahoo waktu itu kan, masih gratis gitu kan. Terus setiap orang masukin keyword itu ku duplikat, ku jadikan konten. Jadi kalau orang cari kata-kata misalnya electrical engineering, kan dia cari kan muncul kan. Iya. Nah, hasil pencarian tuh jadikan konten sehingga bisa jadi halaman kita gitu. Lumayan, Aku sempat dapat itu lumayan aku waktu itu. Aku kan berdua dengan timku tuh total sampai 1,2 M loh dapat itu dalam sepanjang Oh iya. setahun itu. Luar biasa. Zaman itu. Zaman itu luar biasa. Iya, dan di Terus tahun apa uangnya tuh? Hah? Kenapa? Hah? Uangnya buat apa? Ya nongkrong di Bose lah. Oh, Bose Jogja. Oh, iyalah. Oh, nggak liquid. Iyalah Bose main biliar gitu. Nggak ke liquid. Aduh. Liquid juga. Oh, juga. Ya, liquid Kalau juga. liquid ya? Iya. Oh, J tahu ya satu ya. Tahu. Aku Aku tuh tahu, saya ah, tempat-tempat gitu tahu, masjid juga tahu ya oh kan, iya, lengkap saya. Jadi iya. Tempat-tempat gitu kan ini ya, masih ini ya, masih apa, masih lu gue apa mas? cek liquid ada Iya. musolanya enggak? Oh, enggak ada ya. Kan? Bosnya juga enggak ada musolanya gitu kan. Ya udah berarti kurang syar'i ini ya berarti. Sorry. Sorry. Tapi itu tuh gara-gara itu tuh akhirnya aku kan memilih aku kan orangnya tipenya mania ya, nggak bisa multitasking gitu kan. Jadi kalau aku udah ngerjain ini terus yang ini tuh udah bakal lupa gitu kan. Nah akhirnya aku Oh, kamu orangnya anu ya, workaholic ya, satu temu ya iya sudah iya itu kamu. gitu kan. Akhirnya aku mikir nih masalah komitmen aku kan di beasiswa kan waktu itu kan. Ini harus kutuntaskan dulu S2 aku ini kan. Nantilah aku urus Google-nya lagi gitu Oh kan. iya. Jadi Kamu sekarang di universitas jabatannya apa? guru biasa, GB, guru Dosen dong, biasa, Bang. dosen biasa. Dosen. Karena Berarti anu ya, kenapa? STMSC ya. MN, MN kita itu UGM kan do ISO, ML. ML, engineering, Eng. Oh, ML. Jadi bacanya stemeng gitu, stemeng, saudara tenis, stemeng, gitu kan. Ada rencana lanjutin S3? Nah, ini J menarik ini. Aku ditolak sama Elektro UGM kemarin. Kenapa? Elektro UGM kenapa? Aku udah UM kan, UM. Tapi waktu itu kan beasiswa belum pasti kan. Jadi aku daftar S3, aku temui aku konsultasi sama Pak Rudi Hartanto gitu kan tentang topik yang mau aku kaji. Cuman sekali sih sebetulnya. Terus udah aku tes aja UM-nya kan gitu kan. Dan ditolak aku, disuruh tes lagi. Apa sorry? Alasannya nggak ada alasan, pokoknya tidak diterima. Di pengumuman tuh tertulis tidak diterima gitu kan. Alasannya tak tanya sama Pak Rudi gitu. Tapi emang ya sih proposal rencana disertasiku tuh masih kurang mendalam gitu loh. Jadi maksudnya tuh kan S3 tuh harus benar-benar menemukan suatu grand teori gitu ya, suatu keterbaruan. Nah, itu kalau dokter udah spesialis itu. Iya, gitu kan. Aku karena Kemarin kenapa? waktu tesis anunya? Aku tes itu ini Topiknya. mouse kamera. Jadi mouse kamera kita ngerakin mouse pakai ini. Itu. Nah, pas Jadi sekarang lebih ke anu ya, lebih udah bukan ketenagaan berarti ya, udah. ya S2 aku tuh gara-gara Pak Samiaji sih sebetulnya. Tahu Pak Samiaji, Jay? Iya. Tahu. Nah, jadi Pak Samiaji kontrol kan? Iya, Iya kan? iya betul. Jadi Kendali. waktu aku tes waktu tes kan untuk TTL aman lah ya nilaiku kan waktu tes kan semua materi ada tuh TTL ada, Telkom ada, Informatika ada gitu kan.
Aku bilang sama Pak Insaf Santosa, aku mau masuk ke informatika waktu itu kan, ketemu Pak Hmm, Insaf hmm, kan. Oh boleh kata Pak Insaf. Jadi tapi pas ketemu sama Pak Hmm. Samiaji di kelas apalah waktu itu Pak Samiaji bilang, kalau orang kontrol, dia bilang gitu, masuk kendali, masuk ke informatika tuh biasa. Orang kendali pindah ke power tuh biasa. Gitu kan. Tapi kalau Hmm. orang power pindah ke kendali itu bunuh pindah ke diri. kendali. Orang informatika Ya, pindah ke kendali itu bunuh diri. Kenapa gitu gitu kan? Karena yang matematikanya paling luar biasa tuh ya di kendali gitu kendali. kan. Jadi Ya. kalau Anda merasa Anda bisa jago matematika, yuk gabung di kendali. Oh ya aku ditantang gitu, pantang gitu kan. Dia tak masuk kendali gitu. gitu. Ayo ambil itu. Ya akhirnya aku Oke. ngambil kendali sih. Jadi kayak murtad Ya, gitu ya. aku dari power system. Dari power. Oke. Terus Ya gitu kan. kemarin kemarin waktu dokter juga kendali juga Ya kendali juga. proposalnya. Ya proposal kendali. Cuman emang sih aku akui proposalku Hmm, nggak terlalu mendalam, nggak terlalu mendalam. Jadi hmm, maunya elektro kita itu sekarang itu matematisnya itu lebih lebih nyata. Uh, hmm. gap gap penelitian itu lebih. Aku tuh nggak konsultasi sama Mas Firman sih. Harusnya konsultasi sama Pak Eka Hmm. dulu gitu harusnya gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Nah, Cuman Pak Eka jangan kan ke dia Bu Ana, elektronika. Hah? konsultasi dengan Bu Ana sama Pak Iya. Firman. Aku tuh ngomong-ngomong sama Pak Firman itu tuh kan dia elektronika. Dia kan Ya, elektronika ya. Aku tuh ngambilnya ke ini apa ke AI. Oh, AI itu kan Pak Rudi. artificial, Ya, artificial intelligence kan Pak artificial Rudi gitu intelligence. kan. Aku kemarin sempat ngubungi ini, tahu Mas Imam, Imam ada angkatan 98. Oh, nggak kenal saya. Dosen kita, Lupa dosen saya. elektro sekarang. Jadi angkatan 98 hmm. Saya dia lupa saya. spesialis robot. Aku rencana aku tuh mau bikin robot untuk pengendali gulma itu loh. Oh, Oh, ini apa? Gulma. Gulma Gulma. iya gulma. Hama, hama. Hama hmm. tanaman gitu kan. Itu rencana besarku gitu kan. Dikendaliin gimana maksudnya? Maksudnya kita bisa mengendalikannya secara otomatis, misalnya cabut atau nyemprot secara Bisa milah-milah, otomatis. bis. Gulma di kolam itu loh, bis, biasanya, bis. Ya, jadi Ya, kan ada ya, ya, tanaman, Ada misalnya tanaman yang parasit. ya tanaman jagung, terus nanti kan dia sort otomatis gitu kan pakai AI. Pakai sensor kan berarti kan Kamera, sensornya ya kamera. sensor kamera kalau gambar kayak gini ambil gitu aja. ya. Jadi yang aku bayangkan aku mau develop gede gitu, tapi mintanya Hmm, yang part kecilnya ini nih yang lebih mendalam gitu kan. Misalnya untuk hmm. sistem deteksi hama tanaman itu aja tuh bisa bisa banyak publikasi muncul di sono Hmm. dan aku Berarti belum. kalau sekarang di Universitas Bengkulu jadi dosen apa? Jadi ceritanya nih. Elektro, Apa spesialisasinya? aku kalau ini aku Kamu ngajar apa? AI sama kendali. Eh, oh, AI oke. sama perancangan sistem sama robot sih AI Robon. perancangan sistem kendali sama robot gitu kan yang Hmm. ini apa spesialisnya gitu. Di Risetku situ pun juga ketenagaannya gede juga. Kan kalau di elektro game kan powernya bagus tuh, ya gede, enggak kalau di sini baru ya baru ya. karena baru 2003 Tahun berapa sih elektro unip itu buka? 2003 2003 Hmm, Oh, baru masuk setahun berdiri kamu masuk ya? Mas. ya 2005 aku Hmm, masuk aku 2005. Oh, 2004 2 tahun tes ya. ya 2 tahun berdiri jadi belum lah S2-nya belum ada. Berarti sudah 17 tahun dong kamu di situ ya. Iya, iya, betul, Lama juga betul, ya. lama Hmm, dan nggak terasa emang gitu kan. nggak terasa. Iya, makanya juga Terus baru mau S3 sekarang. Iya, kayaknya dosen buat status doang deh kayaknya. menikah tahun berapa? 2015, 2015. Oh, baru ya? Enggak baru baru, sih. Baru 7 baru, tahun lah. umur Baru 3, 7 tahun. sekarang Ya, kan 7 umur tahun. umur kita tuh 42 43 ya, Jay ya, habis ya, gitu Ya, Hmm, kan. 43 Ya, ya. Tahun. aku masuk 43 deh sekarang gitu kan. Ya, Jay kan berarti 78, aku tahun 79 ya. 36 berarti umur 36 waktu Ya, itu ya. umur 36 nikahnya. Istri umur berapa nikah? Istri itu kelahiran 84. Oh, beda Oh, 5 selisih 5 tahun. tahun. Ya, beda-beda 5 tahun. Sesuai program pemerintah itu kalau Iya, selisih iya 5 sih. tahun. Gitu kan. Itulah, Hmm, akhirnya doain lah nanti bisa aku keterima S3 di UGM lagi. Jadi aku tuh pengen ya, jadi apa semacam darah murni, Apa itu? oh, darah UGM murni terus UGM semua gitu. gitu. Ya, Oh,
Lah S1 UGM, S2 Elektro Ya. UGM. Kamu punya keinginan jadi guru besar nggak di UNIF? Oh, enggak ada aku sebetulnya. Bener Enggak. kan? Status doang gitu. Bola, aku menikmati aja lah, Jay. Nah, ini nggak apa-apa, kamu jawab Ya. aja jujur aja. Memang kalau nggak minat nggak apa-apa. Ini kan cuma Ya, enggak. intermezzo aja. Enggak terlalu. Karena jujur aja ya, aku sampai sekarang itu jabatanku PNS-ku tuh masih 3A dan masih asisten ahli. Kalau ngerti itu artinya aku dari tahun 2007 sampai sekarang kepangkatan dan golongan PNS itu nggak naik-naik, nggak tahu urus. Tahu saya, 3A saya tahu di PNS saya tahu. Ya, itu nggak tahu urus sampai sekarang. 3A itu sejajar dengan S1 kalau di swasta. Ya, betul. Padahal fresh graduate. Fresh graduate terus. Iya. Saking nggak ininya sih. Iyalah mau ke depan mau tak urus kan. Coba ya mungkin terlalu menikmati ya. Tapi jangan-jangan istrimu mungkin kepangkatannya lebih tinggi kali ya? Sama 3A. Iya, nggak kita urus-urus. Ya. Jadi ketularan suaminya. Menikmati apa sih, Dra? Maksudnya tadi? Menikmati apa? Nggak tahu ya. Aku tuh sekarang kan sedang ya baru 3 tahun terakhir ini kan nikmati riset ya gitu kan. Jadi ya aku misalnya ngoding gitu kan, meneliti, develop sesuatu gitu kan. Misalnya nih dengan orang pertanian. Aku kan sekarang kan pengen konsen ke elektro pertanian ya. Aku tuh gelisah gitu kan. Kok pertanian kita tuh gini-gini aja. Sementara kan Australia, Thailand yang notabene tahun 90-an mereka belajar ke kita gitu kan. Kok yang kita ini kok enggak pertanian itu kok secara teknologinya kok masih konvensional ya rata-rata ya. Sementara Thailand, Selandia Baru itu mereka sangat concern untuk mengembangkan berinvestasi di teknologinya. Makanya aku sekarang tuh interest ke sana gitu kan. Aku sedang berusaha ketemu dengan dosen-dosen pertanian ini apa nih bidang pertanian yang bisa ku elektrokan gitu kan. Misalnya ku IoT kan gitu kan. Oh ya, bagus lah. Dra, kamu orangnya tuh moody ya, Dra? Moody. Enggak juga sih, Cik. Kalau mood banget langsung kamu fokus itu aja. Lain kamu lupakan tuh moody biasanya. Kalau Iya kamu juga. ya udah cuek aja. Oh iya bisa jadi, J. Gitu aku, J. bisa jadi. Aku nggak nyadar juga, J. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Itu moody itu kan ada biasanya orang itu kan kekecewaan itu pasti ada ya. Iya. Bisa nutupin gitu mas. Kekecewaan pribadi itu kan bisa nutupin dengan enjoy gitu. Enggak merasa kecewa gitu nggak ada nggak, Dra? Enggak juga. Dengan apa yang sudah ada. Kamu enjoy aja. Enjoy aja kayaknya. Aku ya happy life aja lah gitu kan. Iya. Aku lihatnya sih. Gue khawatirnya itu kekecewaan lu tutupin dengan ketawamu itu. Enggak aja. Enggak. Aku tuh orangnya nggak fake. Oh, aku orangnya nggak fake gitu kan. Iya. Tapi menurutku sih bagus aja selama enjoy kan. Terus tadi juga kayaknya lagi ada keresahan tentang elektro pertanian ya, dan terus jadi konsen sana ya bagus aja as long as indranya enjoy ya kan. Iya. Saran saya Indra. Iya. Kalau kamu memang mau fokus ke elektro pertanian, kamu diskusi sama Firman. Oh iya. Firman juga kayaknya mengembangkan ke sana. Oh iya ya. Lagi fokus ke pertanian gitu. Iya kamu bisa diskusi sama Firman tuh. Boleh. Kolaborasi tuh. Oh iya. Di grup ada ya Firman ya? Ada lah. Oh iyalah. Grup mana nih? Tapi grup kita podcast. Firman. Iya. Podcast. Iya. Emang kita punya kalau saran saya kamu japri aja jangan di grup. Kalau ya grup dia jarang jawab, dia sibuk banget ya. Proyeknya banyak, dia lagi sibuk di project Inka dia. Oh Inka ya. Iya. Nah kalau kamu banyak proyek, tanya Firman tuh, banyak proyek dari pemerintah dia. Nolak dia. Oh iya. Oh, aku sekarang proyek kecil-kecil aja karena takut SPJ-nya. Kalau masalah SPJ bisa belajar ke saya, pertanggungjawaban. Aku serius loh, misalnya kan sekarang kan ada proyek matching fund ya, tahu J, matching fund. Pemerintah dengan temanku yang dapat 900 juta, 1 miliar. Aku kok wedi ya, segitu mau tak apain gitu kan. Aku Firman juga takut kayak gitu. Makanya birokrasi kita itu kadang-kadang itu menjebak. Betul. Oke, berarti misimu ini nanti yang terakhir dalam artian kondisi sekarang ini kamu ingin
mengembangkan elektro pertanian itu ya. Ya, aku Ya. sangat membuka diri kalau ada yang mau riset kolaborator gitu ya. Ya, Gitu. Jadi Ya, betul. coba diskusi sama Firman lah gitu ya. Ya, ya. Karena aku juga gini, resahnya itu begini. Misalnya sekarang IPB itu kan kurang bagus apa ya? ITB kurang bagus apa? Tapi kan kayaknya nggak ketemu. ITB sibuk dengan high-end teknologinya gitu kan. Ini sama juga kita di UGM kan pertaniannya bagus. Elektro kita kan bagus, mesin kita bagus gitu kan. Tapi aku ngeliat kok dunia pertanian kita itu teknologinya kok nggak berkembang gitu kan. Atau aku saja nggak mencari ya, yang nggak mencari. Dan Ini makanya aku masuk situ. kamu ngomongnya di level di Bengkulu atau level nasional nih? Nasional. Mungkin bisa mulai dari Bengkulu, di lokal dulu mungkin. Iya, yang jelas aku di Bengkulunya ya. Bengkulu itu banyak pertanian, Dra. Pertanian, makanya Pertanian, aku kan? itu. Awalnya tuh gini, Jay, aku kan awalnya kan pengen high end teknologi ya, tapi aku ngajukan penelitian-penelitian di Nana itu nggak didanai karena emang di Bengkulu ini untuk universitas tempatku bekerja ini itu memang RIP-nya, rencana induk penelitiannya itu adalah pengembangan hutan tropis dan kawasan pesisir. Jadi semua penelitian itu harus terkait hutan pesisir dan kawasan tropis. Jadi kalau misal aku mau mengembangkan teknologi nano untuk mendeteksi meteor gitu kan, nggak masuk. Gitu. Pokoknya harus kawasan hutan tropis dan kawasan pesisir. Harus bisa menunjang kota lokal lah ya. Iya, rencana induk penelitian universitas, Jay. Iya. Gitu. Ya. Dosen pembimbingmu siapa? Dosen pembimbingmu Ingat nggak? Bambang Sutopo. Oh, Bambang. Tahu nggak, Jay? Tahu nggak, Pis? Aku kerja praktek ke Unsri, ke Pusri. Pusri, Palembang. Jadi kan pakai USB zaman dulu kan masih langka, masih mahal. Jadi aku pulang-pulang itu udah bawa jilitan laporan KP yang sudah jadi. Tapi filenya itu udah nggak tahu kemana, file komputernya, doc-nya itu, gitu kan. Sama Pak Bambang Sutopo, aku pembimbing KP ku Pak Bambang Sutopo juga. Dibilangnya header puternya salah, tolong diperbaiki. Aduh. Kamu seminar KP minggu depan. Dan itu ada 100 halaman lebih. Terus gimana? Iya, junior di kos ku kerahkan untuk mengetik. Diketik ulang. Ngetik ulang 100 halaman lebih. Gara-gara perkara header puter itu. Buah, gitu kan. Tapi pernah tak? Aku tuh yang paling gila tuh selama S1 tuh aku ngambil 32 SKS kalau nggak salah. Oh, iya. Dulu kan pernah kan pakai kertas ya, pakai kertas gitu kan. Nah, kan ditangan sama Pak Bambang Sutopo. Kan kosong, nggak dicoret. Aku isi. Aduh. Pernah nggak, Jay? Pernah dong. Pernah gitu ya? Iya. IP ku langsung jeblok 2,5. Saya ngambil berapa dulu? 31 atau 31 ya? Kalau ganti. Iya. Wih, kalau sekarang nggak bisa itu, nggak bisa sama sekali sekarang. Nggak bisa. Dulu kan sepaket SKS, sekarang kan per SKS kalau duitnya itu kan. Iya, kalau yang sekarang tuh gini kan, kalau yang beberapa tahun lalu kan boleh ngambil 28 misalnya gitu kan, asal di ACC sama dosen pembimbing. Nah, permasalahan sekarang kan semuanya data dikirim ke nasional. Nilai-nilai kita tuh semuanya kirim ke nasional semua. Gitu kan. Nah, begitu iya, jadi kalau terdetek ada yang ngambil 24, nama itu langsung di blacklist. Jadi nasional nggak membolehkan lagi lebih dari 24. Ada mahasiswa aku ada yang kejadian kayak gitu. Karena dia pernah diizinkan ambil 28, tiba-tiba nyangkut namanya dia. Sekarang serba nasional semua sekarang. Terpusat. Iya, terpusat semua. Bukan lagi desentralisasi, kita kembali sentralisasi ini kayaknya. Oke, Indra, sebelum ditutup mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, Indra, di podcast ini, Indra. Sesuatu yang disampaikan apa ya? Sifatnya apa yang disampaikan ini nih? Ya apapun, teman-teman yang lihat ini konteks gitu. Serah lah pokoknya. Closing aja, closing speech. Closing ya, yang jelas closing kalau buat teman-teman semuanya mohon maaf ya kalau ada kata-kata atau yang kita sampaikan tadi kurang berkenan di hati gitu kan bagi siapapun. Kemudian harapannya apa ya, pengen kumpul lagi sih, pengen kita kopi darat sih, Jay. Mungkin teman-teman yang udah sukses di luar sana, kita bisa kopi darat, terus kita merumuskan sesuatu yang bisa membangun negara ini menjadi lebih baik.
Lu Oke. kata-katamu bagus tapi ada C-nya jadi nggak bagus. Jadi, Aku nggak biasa serius gitu, Jay. Iya, ya, Oke, gitu oke. aja. Mungkin Sip. buat semua teman-teman sukses semuanya gitu kan dan selalu ya. sehat sentosa lah. Ya, sama-sama lah. Thank you. Oke, terima Thank you, Indra. kasih Indra Agustian, teman kita dari Bengkulu, waktunya. Semoga podcast kali ini memberikan Iya, manfaat, pencerahan, dan yang baik lah buat kita betul. semuanya ya. Buat Hmm, teman-teman yang melihat ini, silahkan kalau berkenan mengisi podcast sebagai ajang silaturahmi ya. hubungi. Bagaimanapun dengan silaturahmi pasti banyak positifnya lah daripada banyak Betul, negatifnya ya gitu hubungi kan. J atau Ya, saya ya, ya. bisa silakan nanti kita atur Ya. waktunya. Jadi ini episode Andrea spesial ini nih sudah ya, pasang episode terus. 13. Terus pas Ya, 13 13 Agustus, Agustus ulang tahunnya ulang tahunnya Indra. Indra. Jadi Ya, podcastnya episode Jadi 13. ini episode ini juga kalau kita Insya Allah kalau kita jadi 25 nih episode yang ke tengah-tengah, yang pas di tengah-tengah nih. Tengah-tengah. Iya pas Iya. tengah-tengah juga kan 25 Iya, 13 yang tengahnya pas kan. di tengah-tengah nih. Iya, iya, iya. Kamu spesial Spesial. berarti Indra, ini Indra, malam ini Indra gitu. Iya, aku baru nyadar tadi. Baru nyadar tadi pas ngomong ke 13 gitu. Oh, Iya, iya. ya. Siap. Lu lupa ulang tahun kamu sendiri jangan-jangan ya. Iya, si istri ngingetin. Oke. Thank you ya Andra, terima kasih. Mas Indra waktunya. Sekali Terima kasih lagi banyak. saya mengucapkan selamat ulang tahun Indra. untuk Ya, Mila, sehat-sehat. selamat Mila. Ya, terima kasih. Sukses. Salam Terus, buat keluarga. anak istri, salam buat mereka di sana. Iya. Dan selalu Sehat-sehat. berkabar, silaturahmi jangan sampai Ya. putus. Oke, terima kasih teman-teman Terima kasih. semuanya. Ini episode 13 podcast 25 tahun Elektro 97. Kami akhiri cukup sekian. Saya Dan saya J. Visto, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.